Di hotel cuma satu, Kecamatan Bangurejo. Nah sekarang justru malah berbeda. Banyak yang nginep di hotel, Hotel Selamat, Hotel Baru, itu dari kecamatan itu. Sumunare Telatah Blambangan. Kamis 20 Oktober 2022, kami menemui Bapak Qolikul Ridho selaku Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi. Ada banyak hal yang ingin kami pertanyakan, mengingat 2 tahun ke belakang Gandrung Sewu digelar secara online. Simak wawancara kami dengan Bapak Qolikul Ridho, dan inilah narsum. Terima kasih. Jadi Gandrung Sewu tahun 2022 ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober besok, insya Allah hari Sabtu ya, 2022, dan sampai sekarang sudah 80-90% sudah selesai, tinggal gladi resik selesai. Jadi kemarin hari Rabu itu latihan terakhir, gladi kotor lah, dikatakan seperti itu, di Stadion Diponegoro. Tahun ini kita mengambil tema Sumunare Telatah Blambangan. Artinya bahwa kemilaunya kembali bumi Blambangan. Nah, ini mengambil sebuah cerita bahwa dulu di abad 16 ketika Blambangan ini kena pagebluk, ya, kena pagebluk, sampai putri raja namanya Dewi Sekardadu ini tidak bisa disembuhkan. Dengan segala ritual apapun tidak bisa disembuhkan oleh punggawa kerajaan Blambangan waktu itu. Nah, ada salah satu yang berhasil ritual, mereka ada sosok orang yang nanti akan dari luar Blambangan ini yang bisa menyembuhkan. Nah, akhirnya dibikinlah sebuah sayembara ya, sampai akhirnya ada namanya Syekh Maulana Ishak. Syekh Maulana Ishak itu datang menyembuhkan, singkat cerita menyembuhkan Dewi Sekardadu dan masyarakat di Blambangan itu sendiri, pagebluk itu. Nah, ketika bisa sembuh dengan janjinya, kalau seorang laki-laki akan dikawinkan dengan Dewi Sekardadu. Nah, akhirnya terjadilah perkawinan dengan Dewi Sekardadu dengan Maulana Ishak yang menghasilkan sebuah anak yang konon ceritanya bahwa anak ini adalah cikal bakal daripada Sunan Giri. Itu yang kita ambil. Nah, kenapa kita mengambil seperti itu? Pagebluk pandemi yang sekarang ini 2 tahun kita tidak bisa apa-apa, ya kan, sama saja dengan pagebluk. Ini sekarang mulai bersinar kembali. Banyuwangi mulai bersinar, mulai bergerak kembali, baik perekonomian, pariwisata dan semuanya mulai bergerak. Terbukti bahwa perekonomian sudah mulai bergerak sama sedikit demi sedikit. Nah, mulai bersinar. Nah, ini bersinar cocok dengan apa yang disemakan Ibu Bupati dari indikator rebound, tangani pandemi, pemulihan ekonomi, ya kan. Yang ketiga adalah menjalin harmoni. Nah, ini sudah mulai ada di sini, berkemilau, ya, bersemangat lagi, meloncat sekarang Banyuwangi ini setelah adanya pandemi. Nah, Gandrung Sewu mengambil tema seperti itu dengan menggerakkan sekian ribu orang, artinya sekian ribu anak yang terdiri dari 946 kalau nggak salah, 246 lupa saya. Itu penari gandrungnya, kemudian ada panjaknya kurang lebih 40 orang, 40 anak itu muda-muda ya. Kemudian ada namanya teatrikalnya. Jadi ada teatrikalnya itu yang ceritanya itu dibawakan di sela-sela tari kolosal gandrung itu sebanyak 70 orang. Jadi jumlah 1000 lebih, 1000 sekian. Memang tahun ini berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Gandrung Sewu yang 2019 insya Allah yang terakhir sebelum pandemi, Gandrung Sewu ini adalah kita rasakan tahun ini berbeda dengan tahun. Berbedanya bagaimana? Berbedanya pola manajemennya. Sekarang yang melaksanakan adalah para sanggar tari. Kalau dulu pemerintah daerah, sekarang pemerintah daerah memfasilitasi. Ini adalah panggungnya anak-anak, ya, panggungnya anak-anak untuk bisa menampilkan seorang penari gandrung. Jadi tahun ini kita kolaborasi karena memang jujur tahun sebelumnya memang kita tidak dianggarkan karena memang konsepnya adalah online, ya kan. Tapi ketika perubahan
zaman sudah mulai menurun pandemi, akhirnya masyarakat sanggar tari menuntut untuk masyarakat untuk secara offline, sehingga pelaksana adalah Pati Sinawangi, kelompok daripada sanggar tari, dan pemerintah daerah memfasilitasi, sehingga mereka membuat proposal ya, tapi juga ya sangat minim sekali, sehingga dukungan pemerintah hanya sewa baju aja. Jadi makan apa semuanya dari wali murid, kemudian transportnya juga latihan bersama ya, 3 kali latihan ini juga dari kecamatan ya, dari kecamatan yang yang menganggarkan, apakah itu juga dari itu pola masing-masing kecamatan berbeda-beda. Sehingga tahun ini kami menyediakan bagaimana kita memfasilitasi panggung, bagaimana kita menempatkan mereka di tidurnya itu kita. Tapi anehnya sekarang ini ya, kalau dulu sebelum pandemi itu Pak pemerintah daerah Pak Suti, yang nginepnya yang di hotel cuma satu, Kecamatan Bangurejo. Nah sekarang justru malah berbeda, banyak yang nginep di hotel Selamat, Hotel Baru, itu dari kecamatan itu. Ini perbedaan kemandirian lah ya. Kemandirian sekarang ini muncul kemandirian. Nah, ini pola yang sangat bagus untuk bersama-sama. Budaya ini bukan tanggung jawabnya pemerintah, tapi sudah miliknya masyarakat, dan panggungnya lah panggung anak-anak, sehingga orang tua juga sangat senang untuk mendampingi daripada anak-anak setiap latihan, dan sampai pada saat pelaksanaan makannya ya makan anak-anak ya makan bareng bersama ibunya, bapaknya kadang di sana untuk mengantarkan anaknya latihan dan sebagainya. Nah, itulah ini pola pemberdayaan, pola kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintah dengan pihak-pihak yang bisa mendukung kegiatan ini. Ya memang sih kita mengajukan beberapa proposal ya, tapi banyak sekali yang enggak masuk malah yang kecil-kecil ya, tidak apa-apa, sudah kita kumpulkan aja. Nah, seperti itu sama teman-teman sanggar tari, sehingga yang terpenting bagaimana Gandrung Sewu 2022 ini bisa dilaksanakan di tanggal 29. Ya ada, ya itu sudah saya sampaikan, dananya adalah sewa baju. Oh, berarti nanti sewa baju itu semuanya ditanggung oleh Dinas Pariwisata ataupun pemerintah daerah ya? Iya, itu sewa baju sekian gantung 900 sekian gantung, itu 1000-an itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Nantinya tempatnya di mana, Pak? Tempat lokasi kegiatan? Tetap di BUM, jadi kita masih belum bisa. Kami sudah survei ke beberapa tempat ke selatan, ada di Pulau Merah, cuman tempat nginepnya anak-anak ini yang susah, ya kan? Ada di daerah, kita coba alternatif di daerah, bukan hanya di pantai, di daerah gunung lah yang view-nya bagus, tapi parkirnya yang susah. Nah ini jadi syarat menempatkan itu ada parkir yang cukup luas untuk melaksanakan event itu. Kemudian menginapnya anak-anak ini juga harus tersedia paling tidak ya. Kalau di sini kan ada SD, SMP, kemudian beberapa tempat TK, kemudian ada gedung juang bisa dipakai dan sebagainya lah itu pemerintah. Yeah. Jadi tinggal karpet bawa ini aja. Tapi tahun ini sekali lagi banyak juga dari 25 kecamatan itu justru 60% itu nginepnya di hotel. Oke. Jadi gini, kami ini untuk kursi di dalam itu untuk kursi undangan ya. Tapi ini adalah hiburan rakyat. Masyarakat bisa langsung menonton sambil berdiri dan sebagainya. Kami menyediakan kursi untuk undangan daripada pemerintah daerah. Tapi masuk ke area itu memang bayar seperti itu. Tapi informasinya sih katanya diturunkan. Informasinya saya nggak tahu ya di BUM. Biasanya kan 7.500. Sekarang masuk ke area itu 5.000 katanya. Informasinya seperti itu. Dan itu udah haknya BUM ya. Kita pinjam tempat, kita menggelar ini. Itu aja, jadi masyarakat langsung bisa masuk dengan tiket masuk lokasi parkir lah mungkin ya seperti sekarang ini juga masuk kan 7.500. Nah, saya minta bantuan agar bagaimana agar supaya ini tidak tetap itu bisa diturunkan. Nah, katanya mau diturunkan jadi 5.000. Oh gitu. Jadi kita prepare jam 1 jam 2 nanti pelaksanaan Gandrung Sewu itu sekitar setelah jam 3 dan durasinya kurang lebih 40 menit dari awal pembukaan sampai pada akhir selesai itu 40 menit sampai 45 menit. Sebelumnya itu kita ada tampilan-tampilan ya, kemarin saya coba Farel sih, pas Farel itu nggak bisa tanggal itu ya. Jadi ada beberapa artis yang ada ya, informasinya sih Mas ada Fitri Galnya juga mau tampil ngisi ya kan, ngisi di panggung itu. Dan lagi besok tanggal 28 itu datang itu dari Eka Wangi Bali
sama kalau nggak salah Bontang ya, insya Allah kalau nggak salah seperti itu juga ada yang mau ikut nari. Jadi sudah kita tempatkan tanggal 28 sekaligus nanti latihan itu, besoknya 29 kita tampilkan. Jadi mari masyarakat ini, mari kita, ini kan upaya kita dalam rangka mempertahankan budaya kita ya, apalagi Gabruk ini kan menjadi ikon ya, menjadi ikon daripada Banyuwangi. Yang pertama, mari masyarakat kalau misalnya mau datang ini secara tertib tetap menggunakan masker lah, minimal masker ya, masker, karena juga di sana juga pantai panas dan sebagainya ya, jaga diri baik-baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah panggungnya mereka, panggungnya anak-anak. Ke depan pola ini akan kita tetap pertahankan dan kita mungkin akan lebih seleksi lebih banyak lagi. Mudah-mudahan sudah tidak, pemulihan ekonomi sudah kembali normal, senormal-normalnya, sehingga harapan kita ke depan Gandrung Sewu ini tetap ada dan tetap menjadi agenda daripada Karisma